Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang sekarang masih di masa pandemi COVID-19. Semoga keadaan kalian di rumah baik-baik saja dan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk materi kali ini, materi kelas 10, tema yang akan Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Untuk apa sih kita harus berbusana muslim dan muslimah? Mari kita pelajari di slide berikutnya. Ya, materi pokok yang akan disampaikan yaitu tentang pengertian busana muslim. Yang kedua, dalil perintah berbusana sesuai syariat, terus syarat berbusana dalam Islam, tujuan berbusana itu apa, tata cara berbusana sesuai tuntunan Islam itu bagaimana, dan apa sih hikmah dari berbusana sesuai dengan tuntunan Islam. Mari kita simak baik-baik. Pengertian busana muslim. Ya. Busana muslim adalah busana yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Kemudian dalil dari atau perintah untuk melaksanakan atau mengenakan busana sesuai syariat yaitu di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, perempuan, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Itu dalil yang dipakai dalam berbusana sesuai dengan syariat. Terus yang kedua, syarat berbusana dalam Islam. Itu yang pertama, tidak mengundang syahwat. Itu jelas. Ketika ada contohnya siswa ataupun orang di luar sana yang menggunakan pakaian terlalu ketat dan menimbulkan syahwat laki-laki itu naik, maka itu termasuk bukan dalam syarat berbusana dalam Islam. Terus yang kedua, menutup aurat. Itu jelas. Terus tidak transparan. Tidak transparan di sini maksudnya apa? Maksudnya tidak tembus ke bagian yang tidak seharusnya dilihat oleh umum. Terus yang selanjutnya, tidak menyerupai lawan jenis, tidak ketat, tidak memakai parfum yang terlalu berlebihan, bukan pakaian sutra bagi laki-laki, dan bukan pakaian syuhrah. Dan yang terakhir yaitu bukan untuk tabaruj. Itu yang paling penting. Terus yang selanjutnya yaitu ada tujuan berbusana sesuai tuntunan Islam. Yang pertama, apa sih tujuannya? Yaitu menutup aurat dan perhiasan wanita. Ketika kalian menggunakan pakaian sesuai dengan syariat, berarti kalian juga telah menutup aurat dan menutup sebagian perhiasan dari wanita. Terus yang selanjutnya apa? Memelihara diri dari panas dan dinginnya cuaca. Jika udara sangat dingin, jika kalian menggunakan pakaian yang tertutup, terutama tertutup auratnya, maka akan terasa hangat. Terus yang selanjutnya yaitu sebagai ibadah kepada Allah yang wajib ditunaikan, yaitu jelas. Terus menghindari diri dari godaan setan. Itu tadi ketika terlalu pakaian yang terlalu ketat menimbulkan tonjolan-tonjolan dan sebagainya, itu akan mengundang syahwat laki-laki ataupun syahwat lawan jenis, dan setan itu akan ikut campur di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Terus yang selanjutnya sebagai identitas seorang muslim, dan yang terakhir untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ada 6 tujuan yang kalian harus pahami. Barangkali nanti ini keluar dalam soal nilai akhir semester ataupun PTS dan sebagainya, silakan untuk bisa dipahami.
Tata cara berbusana sesuai dengan tuntunan Islam. Apa saja? Yang pertama, bagi wanita hendaknya memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutup seluruh tubuh kecuali di depan mahramnya. Terus yang kedua, pakaian tidak transparan. Tadi sudah dijelaskan di awal. Pakaian atau celana tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis. Terus yang terakhir, bagi laki-laki wajib menutup dari lutut hingga pusar, tidak ketat, dan tentunya tetap berpakaian sopan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih hikmah berbusana sesuai tuntunan Islam? Ya, ada 5 hikmah yang kalian bisa pelajari kali ini, tapi masih banyak sekali di luar sana hikmah-hikmah ketika kalian bisa berbusana sesuai dengan tuntunan Islam. Yang pertama yaitu sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang keenam. Yang kedua, mendapatkan pahala dan balasan surga. Yang ketiga, menghindar dari murka Allah. Yang keempat, terjaga dari fitnah dan pelecehan. Itu jelas. Ya, kalian tidak mau difitnah, tidak mau dilecehkan, khususnya untuk kaum wanita, maka berbusanalah sesuai dengan tuntunan Islam. Terus yang terakhir yaitu sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah. Ya, ini faidah dari An-Nur ayat 31, itu silsilah suami, ayah, kakek, mertua, anak, anak tiri, saudara kandung, dan sebagainya bisa kalian baca sendiri. Jika bertemu mereka, bagian yang bisa terlihat seperti rambut, leher, tangan sampai siku, kaki, betis tidak mengapa terlihat kecuali tidaklah batasan yang wajar. Terus di sini ada yang perlu kalian perhatikan. Untuk memastikan apa yang tadi saya sampaikan di awal, ataupun kalian sudah mencapai KD ini, maka kalian wajib menyelesaikan beberapa penilaian KD, baik penilaian pengetahuan maupun keterampilan. Coba kita lihat. Yang pertama, penilaian keterampilan KD 4.5, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Ya, ini ada 3 pertanyaan, mungkin ada lagi di belakang, silahkan kalian catat, kalian pahami, kemudian kalian kerjakan di buku tulis. Nanti pada saat kita berangkat sekolah sudah ada jadwal, kita bisa koreksi bersama-sama. Sudah? Untuk selanjutnya, penilaian pengetahuan, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, tuliskan Arab dan artinya, Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31, cari hukum tajwidnya dan tuliskan tafsir Ibnu Katsir pada ayat-ayat tersebut. Ini tugas yang pertama. Yang kedua, gambarlah contoh busana yang sesuai syariat beserta berilah keterangannya. Silahkan kalian bisa membuat sekreatif mungkin. Nanti bisa dipost di IG, di tag IG SMK ataupun IG-nya Pak Guru, biar nanti bisa menjadi ladang amal pengetahuan untuk yang lain. Ya, jika kalian telah menguasai seluruh KD dalam bab ini, maka kalian berhak untuk bisa melanjutkan ke KD selanjutnya. Dan jika belum, selesaikanlah terlebih dahulu KD yang belum kalian kuasai, minta bimbingan pada guru kamu, oke? Bisa guru kepada Pak Guru, ataupun misalkan kepada orang tua ataupun kakak kalian yang ada di rumah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan like, share, dan subscribe apabila ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.